adakah sih masa depan bagi pengguna narkoba? Kalau saya jawab, ada. Di mana? Neraka. Mereka pernah bercerita masa depan mereka itu cuma ada dua. Kalau enggak di Sukabumi, maksudnya bukan kota Sukabumi, maksudnya disukakan dimasukkan di bumi. Nah itu, atau juga di Hotel Prodeo. Waduh, apa itu? Hotel Prodeo, ya hotel yang cuma satu kali satu, dua kali dua, dan dia cuma ditahan tinggal digedok, dan nasibnya apa katanya hakim, jaksa. Ada pepatah yang ngomong gini Pak, narkoba itu adalah pekerjaan setan di mana dia akan menghasilkan uang hantu tapi dimakan demit. Ketika orang bermain dengan narkoba, dia sedang melayani setan, dia sedang melakukan kehendak iblis. Nah, iblis mungkin kasih upah, tapi itu kan ada kekayaan palsu, uang panas. Habisnya juga cepat. Shalom saudara semuanya, kita berjumpa lagi dan Best Talk. Kali ini tetap episode kelima, yaitu adakah masa depan bagi pengguna narkoba? Itu perlu kita pertanyakan sehingga kita sebelum melangkah, mengambil keputusan, mencoba, kita harus berpikir bukan satu kali, bukan 7 kali, tapi berulang-ulang kali sampai mendapat jawaban yang benar dari atas, bukan dari dunia. Nah, di samping saya semua di tempat ini ada narasumber, yaitu Pendeta Samuel, Master Teologi, juga seorang sarjana psikolog. Dan juga ada Pendeta Henry Ang, Master Teologi, juga mantan pengguna narkoba, yang memang saya lihat waktu dulu ya, sebelum buka gereja, beliau ini waktu saya undang tuh masih mabuk-mabuk teler sudah di pinggir jalan, maksudnya ikut sama kita, tapi masih seperti itulah. Nanti mereka akan cerita sendiri dia. Dan juga ada Pendeta Daud Darmadi, dia doktor teologi, juga ketua STT. Nah, saya mau tanya ini untuk teman-teman semua ini. Ini episode terakhir yang sangat seru. Nah, mudah-mudahan ada episode lebih seru lagi nih. Yaitu, adakah sih masa depan bagi pengguna narkoba? Kalau saya jawab, ada. Di mana? Neraka. Ada. Di mana? Ketakutan. Masa depannya ada, tapi kegelapan, ketakutan, cemas, khawatir, kehancuran bagi saya loh. Karena setahu saya banyak orang yang seperti itu. Cuma mungkin bagi teman-teman, adakah seperti itu? Masa depan. Di Yeremia 29 itu Pak, itu kan tertulis dengan jelas bahwa Tuhan tuh memiliki rancangan-rancangan yang hebat buat kita. Rancangan yang penuh damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Sehingga kalau ngomong masa depan, tinggal dilihat aja masa depan ini masa depan yang apa. Kalau masa depan yang suram, saya percaya itu miliknya para pengguna narkoba. Tapi kalau masa depan yang penuh harapan, masa depan yang damai sejahtera, masa depan yang penuh kemuliaan, itu tidak ada jalan lain kecuali di dalam Tuhan. Sehingga bujuk rayu, tipu daya, dan lain sebagainya dipakai oleh para pengedar-pengedar itu kepada para pemakai-pemakai itu bahwa kamu nanti akan enjoy, nikmat, melupakan masalah dan sebagainya. Saya pikir itu cuma fata morgana saja. Tidak gini. Saya punya satu teman, saya ingat ini, saya potong sebentar. Saya punya temannya. Tidak teman ya, maksudnya tahu dulu, zaman dulu itu sekitar 45 tahun lalu. Anak itu muda, gede tinggi, ya dia kumpulannya orang-orang kaya ini dia. Kumpulan orang-orang kaya, ya cuma artinya sih kecil dulu ya. Cuma dia kumpulan gitu, dia suka nyari-nyari cewek cantik gitu ya. Dia ngasih makanan, padahal tidak punya uang, dia cuma kumpulan orang kaya. Tapi setelah lama, saya tidak pernah ketemu, terus ada orang berkata begini, kenal sama ini. Siapa ya? Itu loh dulu yang 40 tahun lalu yang model begini-gini. Oh yang nakal yang gitu-gini. Iya. Sekarang kaya luar biasa. Loh kok bisa kaya kerja apa? Dari narkoba. Loh kok hebat dia? Tapi sayang sudah mati di dor. Waduh. Itu masa depan. Nah, makanya baru nih mati 5 tahun di dor mati gitu. Masa depan. Itu kasihan. Umur berapa itu? Itu kejadian 5-6 tahun lalu. Beberapa itu juga teman-teman kita yang pernah memakai obat dan narkoba itu Pak, mereka pernah bercerita masa depan mereka itu cuma ada dua. Kalau enggak di Sukabumi, maksudnya bukan kota Sukabumi, maksudnya disukakan dimasukkan di bumi. Nah itu, atau juga di Hotel Prodeo.
Waduh, apa itu? Hotel Prodeo, ya hotel yang cuma satu kali satu, 2 kali 2, dan dia cuma ditahan tinggal digedok, dan nasibnya apa katanya hakim, jaksa, dan tinggal ketangkep. Itu aja, cuman kalau enggak juga rumah sakit. Itu aja masa depan mereka. Apa menurut Pak ini kemarin silakan. Mari. Itu yang bagus. Kemarin kita sudah mengambil satu kayak semacam kesimpulan bersama bahwa narkoba itu kejahatan. Narkoba adalah tindakan yang jahat karena secara tidak langsung membunuh diri sendiri, menghancurkan orang lain dengan menjual narkoba, memperkaya diri sendiri tapi merusak generasi, merusak orang lain. Jadi kita semua kemarin ngomong bahwa itu adalah penjahat. Dan Amsal 24 ayat 20 berkata, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Masa depan orang fasik, pelita orang fasik akan padam. Tetapi sebaliknya, bahwa ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, pada waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, firman Tuhan juga berkata, di pasal 24 juga ya, di ayat yang ke-14, bahwa masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ini artinya bahwa masa depan yang sesungguhnya ada di mana? Ada di dalam firman Tuhan. Ada di dalam pada waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pada waktu kita mengatakan narkoba ada masa depan, ya kembali lagi seperti apa yang dikatakan Pak Sam tadi, masa depannya ada sih, tapi ada di dalam Sukabumi tadi, Hotel Prodeo dan kehancuran. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, harapan kita masa depan tidak akan pernah hilang. Mungkin saya lebih senang begini loh, masa depannya ada di hotel bintang 7. Yang bisa check in nggak bisa check out. Itu juga. Yang bisa terima masuk. Ya itu di kuburan itu. Nah, Rumah menurut Pak Henry bagaimana? Ya Pak, jadi hanya Tuhan yang bisa memberikan masa depan. Ya betul. Dan kita jelas sudah melihat bahwa di dalam Alkitab, Abraham, Tuhan berjanji, Tuhan genapi masa depannya. Musa, Yusuf, Tuhan kasih visi, masa depannya seperti itu, maka terjadi. Nah, kalau misalkan narkoba bilang masa depan, jelas tidak ada masa depannya. Nah, kok bisa nggak ada masa depan? Ada orang bilang, saya dengan narkoba ada masa depannya, mungkin dia sebagai bandar, bisa. Seperti itu. Tapi kita lihat dari sejarah saja. Kalau masa depan kan kita nggak bisa lihat. Tapi kita bisa belajar dari sejarah. Nah, saya kebetulan ini kan dulu ex ya, mantan pemakai narkoba. Dari hidup saya yang dulu mungkin baik, ya, juga ya mungkin sekolah juga cukup bagus gitu. Tetapi karena kena narkoba, perlahan-lahan saya gunakan itu cukup lama, puluhan tahun, akhirnya masa depan saya hancur. Nah ini jelas. Dan juga saya melihat beberapa teman saya, ujung-ujungnya itu adalah satu kehancuran. Nah kalau kita melihat dari sejarah yang ada, orang yang mengalami semua ujungnya hancur, maka jelas bahwa orang yang menggunakan narkoba, masa depannya itu suram. Hanya bersama dengan Tuhan, masa depan itu jelas dan baik. Seperti itu, Pak. Nah, kalau saya lihat itu, biasanya orang narkoba itu ya, selalu kalau saya melihat, selalu perang dia. Karena itu uang panas mungkin ya. Mungkin uang apa itu. Jadi nggak bisa bahagia. Benar nggak, Pak? Ada pepatah yang ngomong gini, Pak. Narkoba itu adalah pekerjaan setan di mana dia akan menghasilkan uang hantu, tapi dimakan demit, dimakan setan juga, dimakan gondoruo, dimakan yang jadi tidak jelas semuanya. Bisa jadi dia kayaknya hari ini dia kaya, tetapi kekayaan itu tidak bisa dinikmati dengan damai, tidak bisa dinikmati dengan sejahtera, karena dia juga was-was, baik was-was kepada aparat, tapi juga was-was kepada kompetitornya dia selaku sesama pengedar juga, dan juga was-was kepada dia ini tentang kehidupannya ini terus ketakutan terus. Ada saingannya. Nah itu. Ya. Seperti itu. Apa nggak takut Tuhan ya? Oh itu pasti itu Pak, nantinya ke belakang hari-hari awalnya memang dia agak lupa tentang Tuhan dan lain sebagainya, dia berpikiran hari ini aku ada ya hari ini aja yang dia kelola. Dia belum tersandung, belum terbentur pada sesuatu titik sampai dia membuat tersadar. Nantinya ketika dia tersandung itu baru dia tahu bahwa sesungguhnya dia harus mempertanggungjawabkan semua yang sudah dia lakukan ini, baik merusak diri sendiri, merusak sesamanya ini, dan itu pertanggungjawabannya berat sekali itu Pak. Memang di dalam firman kan ada uang darah, uang darah ya, juga boleh dikatakan di dalam bahasa sehari-hari itu uang panas. Apakah memang menurut bapak-bapak ini narkoba itu uang panas atau uang dingin? Orang bilang begini, dingin Pak, dari mana? Sudah saya masukkan kulkas. Bukan begitu maksudnya. Apakah benar kata-kata orang itu uang panas?
panas. Sedangkan kalau kita lihat perjudian aja, judi loh ya. Judi loh ini yang disetujui pemerintah di tempat negara lain, itu tetap dianggap uang panas. Bagaimana dengan narkoba? Apa benar uang panas, uang darah itu? Ya, itu termasuk uang hasil kejahatan. Jadi itu ya termasuk uang panas karena itu bukan berkat dari Tuhan. Itu adalah berkat dari sebuah tindakan kejahatan, yaitu berkat dari setan, katakannya pemberian setan. Ketika orang bermain dengan narkoba, dia sedang melayani setan. Ketika dia sedang bermain narkoba, menjual narkoba, dia sedang melakukan kehendak iblis. Nah, iblis mungkin kasih upah, tapi itu kan upah kekayaan itu ada kekayaan palsu, uang panas. Habisnya juga cepat, ya kan? Kemudian juga nggak akan bertahan lama. Kemudian juga tidak akan bisa menghantar masa depan kita sendiri atau masa depan anak kita, katakan ya, ke arah yang bagus. Nggak mungkin itu terjadi. Dan selamanya Pak, saya potong sedikit begini. Setan itu nggak ada yang namanya memberi dan gratis, begitu nggak ada. Pasti setan itu juga ada timbal balik, dan Bapak harap juga sadar, semua teman-teman juga pemirsa harap sadar bahwa setan itu sistemnya kayak orang mancing. Dia kasih kecil, dia kepingin dapat besar. Sehingga kalau hari ini mungkin kita dibukakan sedikit, kayaknya terberkati oleh bisnis narkoba ini. Tapi jangan lupa di balik itu semua ada ancaman setan yang akan mengambil jauh lebih mahal daripada cuma sekedar uang yang kita terima. Kesehatan kita akan terampas, damai sejahtera kita kerampas, keluarga kita akan terampas, semuanya masa depan juga akan terampas, dan kita akan membayar terlalu mahal. Sehingga itu bujuk rayu setan buat Nah, kita. silakan tadi Pak, belum selesai tadi. Ayo. Udah dijawab kayaknya. Oh, dijawab. Nah, kurang lebih begini, ada dua hal tentang masa depan ini. Satu, kita bicara apakah masa depan bagi narkoba itu ada satu pengharapan. Tadi kalau masa depan nggak ada toh. Apakah ada pengharapan pada narkoba? Yang kedua, saya tanyakan gitu. Jadi, apakah disebut uang darah itu kenapa disebut uang darah? Uang darah. Kenapa? Mungkin bapak-bapak pendeta ini bisa jawab, narkoba itu bisa disebut uang panas atau uang darah. Kenapa disebut uang darah di Alkitab? Ya, jadi kalau saya boleh tambah Pak, jadi jelas seperti Yudas itu dia menerima uang di atas penderitaan. Apalagi kita tahu itu adalah Kristus. Nah, sama halnya kalau kita mendapatkan sesuatu, baik itu uang, rejeki, apapun itu di atas penderitaan orang dan juga mengakibatkan nyawa orang itu melayang, itu jelas uang darah, uang panas. Iya, betul. Seperti itu, Pak. Uang darah. Menurut Oh, saya, gitu ya. itu pengharapan palsu, Pak. Itu iblis iming-imingi. Lagi-lagi bahwa dia datang itu untuk menipu dan akhirnya membinasakan. Jadi sebetulnya itu bukan harapan yang sejati. Kalau Kristus itu memberikan harapan yang sejati, memang benar-benar dia ingin menolong dan menyelamatkan kita. Bukan seperti pancingan tadi. Kalau iblis itu sepertinya kelihatannya menolong, memberikan harapan. Tetapi ujung-ujungnya itu adalah memberikan kematian bagi hidup kita. Jadi sebetulnya itu harapan yang Contoh Alkitab itu apa? Mungkin yang bisa ngasih contoh pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, pengharapan yang tidak pasti di luar Tuhan. Ya, kita coba kasih contoh satu saja. Yaitu bagaimana Esau, dia punya pengharapan di luar hak kesulungan, di luar janji Tuhan. Dia dapat uang, tapi akhirnya terhilang dia. Dia tidak disebut bangsa Israel, tidak disebut juga memiliki iman. Betul kan? Dan saudaranya satu siapa lagi itu? Yakub. Iya, itu apa ceritanya? Bagaimana dia? Pengharapannya bagaimana kurang lebih? Nah, kalau Yakub punya pengharapan yang pasti kan begitu Pak. Walaupun toh dia akhirnya terusir gara-gara hak kesulungan dan lain sebagainya, ini dia akhirnya harus bekerja di Laban, harus ditipu oleh orang-orang lain. Tapi karena dia bekerja dengan berpeluh dan juga ada berkat Tuhan di dalamnya, dia akhirnya balik pulang, bukan cuma sekedar Yakub seorang diri, tapi Tuhan merubah dia menjadi Israel, dan kita tahu dialah sekarang ini yang menjadi suku bangsa Israel yang demikian besar itu. Itu yang namanya pengharapan. Tapi kekayaannya katanya oh, itu berlimpah-limpah jauh. Dengan Esau. Bahkan Esau itu waktu mau ketemu saja, Yakub ini sempat membuat persembahan untuk sang kakak. Bahkan disuruh diparuk di depan supaya sang kakak ini ditenangkan hatinya dulu. Dan memang kenyataannya Esau memang kalah dengan segalanya. Walaupun dia punya modal. Itu betul. Dari pengharapan di luar Tuhan tidak bisa. Ini pertanyaan kedua. Apakah ada kepuasan di luar Tuhan? Contohnya,
kita ambil ke narkoba saja ya. Apakah ada kepuasan di luar Tuhan sehingga orang cari narkoba? Nggak ada kepuasan, Pak. Kepuasan yang sejati, sukacita yang sejati, ketenangan sejati, ya hanya kita dapatkan pada waktu kita dekat dengan Tuhan. Narkoba menawarkan kenikmatan atau kesukaan, sebenarnya itu bukan kenikmatan dan kesukaan. Itu bisa jadi kalau saya bilang ya itu kayak halusinasi. Ya itu kalau saya bilang itu adalah sebuah tipu daya iblis yang bukan mungkin kenikmatannya itu hanya di dalam jiwa, di dalam pikiran yang semacam sempat terlupa. Tapi sebenarnya masalah nggak selesai, justru dia sedang memasukkan masalah di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita dekat Tuhan, kita akan tenang. Pada waktu kita kemudian bekerja untuk Tuhan, melayani, meskipun kita ya mengalami penderitaan atau kesusahan pada waktu kita melayani, tapi selesai melayani, ada sukacita, dan Tuhan Yesus bilang sukacita itu adalah sukacita yang penuh. Ya. Sukacita yang penuh yang bekerja di dalam diri kita. Beda sekali dengan sukacita ketika orang bermain narkoba. Dan juga ada misalnya begini, Pak. Kalau saya punya uang, lalu kalau saya uang ini saya bantukan kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Memang saya kelihatan kurang uang saya, tapi ada sukacita yang demikian luar biasanya karena saya bisa menjadi berkat buat orang itu. Tetapi kalau uang ini saya belanjakan untuk narkoba, mungkin saya akan nikmati narkoba dengan teman, kayaknya kayak saya menolong teman itu juga. Tetapi ketika narkoba itu kita pakai dan itu sudah mulai aditif ke kita, kayaknya tidak cukup, lalu kurang. Akhirnya kurang. Dia minta ke saya tidak bisa beri, malah timbul cekcok perselisihan, mulai dia ngancam saya juga ngancam dia, akhirnya kita berkelahi, dan uang yang sama yang kita pakai untuk orang menolong, membuat damai sejahtera, malah kita pakai untuk konsumsi narkoba, malah kita berantem. Itu tidak akan ada damai sejahtera di sana, Pak. Beda sekali. Kalau menurut Pak Henry? Ya kalau bicara kepuasan kan, kalau saya boleh analogikan. Apakah ada di luar Tuhan? Berarti ada narkoba kan? Ya. Apakah ada itu, Pak? Ya, kalau saya boleh analogikan seperti ini, Pak. Kalau misalkan kita minum air, itu memberikan kita kepuasan. Menghilangkan dahaga, kehausan kita hilang. Tetapi narkoba itu kelihatannya seperti air. Waktu kita minum, sebetulnya bukan hausnya hilang, malah tambah haus. Itu ada satu jenis minuman, kan? Ya mungkin yang asam, air laut. Ya, tambah haus terus. Iya, jadi ada minuman-minuman tertentu yang kita pikir diminum jadi menghilangkan dahaga, nggak taunya tambah haus. Nah, itulah gambaran narkoba sebetulnya. Kelihatannya memuaskan, tetapi sesungguhnya itu akan merusak kita. Tambah haus. Malah akhirnya kita malah jadi kecanduan, malah tidak menyelesaikan yang namanya dahaga, tetapi memberikan dahaga, dan akhirnya juga merusak hidup kita. Seperti itu. Firman Tuhan berkata, tidak ada kepuasan, tidak ada kenikmatan di luar Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kenikmatan. Sehingga itu berkata apa? Kenikmatan itu datang hanya dari Tuhan. Ini saya kasih contoh ini ya. Nah, seandainya tadi yang diomongkan di pendeta Pak Sab ini. Dia punya uang sekian nih. Ternyata dia lihat ada seorang janda ini ya. Punya anak sakit, uangnya dibantukan. Sembuh. Hilang uangnya, dia nggak dapat apa-apa. Cuma orang itu sembuh. Sekarang yang kedua. Seandainya ada orang punya duit nih, gitu loh. Dia lihat ada janda, ada anak ini, nggak sakit. Nah, terus dia pakai narkoba, dikasihkan ke mereka, uang gitu ya. Akhirnya, janda anak ini jadi korban. Seperti itu. Jadi dia mungkin nikmati. Nah, tetapi itu jadi korban. Yang pertama, dia nggak nikmati, tetapi itu jadi berkat. Nah, ini makanya saya bilang, apakah ada kepuasan? Contohnya juga gini, apakah ada kepuasan, perbedaan kepuasan rohani dengan kepuasan narkoba? Perbedaannya apa? Oh, ini Pak Henry ini bisa jawab. Ya, jadi saya pernah ngalami begini, Pak. Dulu waktu saya belum di dalam Tuhan, saya pakai itu, ya saya anggap itu satu hal yang bisa menyelesaikan masalah, memberikan kepuasan, ya. Tetapi ujungnya malah memberikan saya kehancuran. Tetapi waktu saya berjumpa dengan Tuhan, lalu saya mempunyai sebuah gereja, yaitu gereja BES, dan di situ ada ajaran firman Tuhan, saya juga tetap ada masalah, tetapi bukan narkoba ya, masalah yang lain. Tetapi di tengah-tengah masalah itu, saya ada damai sejahtera, ada kekuatan. Beda dengan dulu, waktu saya ada masalah, saya cari narkoba, bukan menyelesaikan, malah menambah masalah.
Tapi begitu kita rohani diperbaiki, ada sesuatu yang mengubah pikiran kita, masalah tetap ada, tetapi kita bisa merasakan damai itu sendiri. Seperti itu, Pak. Jadi rohani itu memberikan satu damai kepuasan yang sejati, tetapi narkoba itu sebaliknya. Seperti itu, Pak. Jadi saya lihat memang begitu ya. Jadi kepuasan rohani dengan kepuasan narkoba itu perbedaannya menurut pendeta bagaimana ini? Walaupun belum pernah nyoba, tapi kurang lebih bagaimana? Kepuasan di dalam rohani itu Pak, memang betul-betul kepuasan yang hakiki, kepuasan laksana seperti Yesus yang ngomong kepada perempuan di sumur Yakub itu, bahwa itu laksana air yang bisa memancar keluar, yang itu akan memuaskan dahaganya dia. Sementara kalau kepuasan yang dari narkoba, ya seperti perempuan itu tiap hari dia harus ambil air, pulang lagi minum, ambil air, dan itu akan dia lakukan sampai dia nanti meninggal, dan dia tidak akan pernah terpuaskan. Laksana, kalau firman Tuhan ngomong kepuasannya itu seperti tanah makam itu. Tidak akan pernah ada puasnya tanah ini untuk terima mayat orang. Dia terbuka terus saja. Dan orang dimasukkan terus saja. Dan itu semu adanya. Firman Tuhan berkata, no? Jadi kalau kamu minum sumber ini, kamu akan haus lagi dan minum. Tetapi kalau engkau datang kepadaku, kamu akan kuberikan air, dan itu akan memancar dari hatimu, dan akan terus keluar sampai kita puas. Silakan Pak Pendeta. Iya, menyambung dari apa yang disampaikan Pendeta Henry ya, tadi dikatakan bahwa ketika berjumpa dengan Tuhan di gereja BES, ya kan, karena mendengar firman, membaca firman dan seterusnya, masalah ada, tetapi ada kepuasan. Nah, sehingga kita tahu bahwa kepuasan itu yang mendatangkan sukacita itu sebabnya bukan dari duniawi, bukan dari narkoba, tapi dari firman. Tuhan Yesus juga pernah berkata di dalam Injil Yohanes, dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus selesai mengajar, ketika Tuhan Yesus selesai menyampaikan firman Tuhan, dia berkata kepada murid-muridnya, aku mengatakan semuanya ini kepadamu, supaya sukacita yang ada dalam diriku ini juga ada padamu, dan supaya sukacitamu menjadi penuh. Jadi bagaimana kehidupan kita itu mengalami kepenuhan sukacita. Nah, kepenuhan sukacita karena firman Tuhan inilah, saya pikir ini sebuah kepuasan yang sejati. Kepuasan yang sejati adalah bagaimana kita mengalami kepenuhan sukacita karena kita dibentuk oleh firman Tuhan dan dipuaskan oleh Roh Kudus. Saya pikir seperti itu. Ada satu kejadian juga Pak, ditulis di dalam kitab Injil itu, di mana Matius yang Lewi ini tadinya kan pemungut cukai dia. Dia menghasilkan uang, kalau namanya pemungut saat itu memang ya seperti yang kita harapkan hari ini, uangnya limpah kan. Tapi kenyataannya ketika dia ketemu dengan sang firman itu, kepuasan yang banyak orang berharap-harap mendapat posisi seperti dia, malah dia yang sudah di posisi itu dia tinggalkan. Begitu sang firman cuma ngomong, ayo kamu pergilah ikut aku. Dia tahu bahwa sesungguhnya yang dia sedang hadapi ini kepuasan semu. Tetapi ketika dia merespon firman itu, dia mendapat kepuasan yang lain, yang lebih lagi. Sampai akhirnya dia menganggap, Rasul Paulus juga menulis bahwa apa yang dulu merupakan kebanggaan bagiku, apa yang dulu merupakan sesuatu yang aku bangga-banggakan, sekarang tak ubahnya seperti sampah dan lain sebagainya. Karena berjumpa dengan sang firman, sumber kepuasan sejati ini. Dan saya harap teman-teman juga jangan salah memilih kepuasan ini, karena sesungguhnya kepuasan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Iya, itu memang Matius kan dia memang pengumpul uang ya. Jadi dia kan dapat uang banyak, lagi panen uang ini. Waktu ngitung uang, Yesus berkata, ikut aku. Langsung ditinggal semuanya loh. Padahal orang di dunia kan cari uang. Gitu. Nah makanya itu, mungkin ada Pak, ini silakan kalau mau ada. Iya, jadi memang waktu saya mengikuti firman Tuhan, Pak, di sini kan kita diajar. Rupanya memang ada satu sisi di dalam hidup kita itu memang tidak akan terpuaskan oleh apapun. Itu tidak bisa diisi oleh apapun. Mau kita isi dengan kita jalan-jalan, kita isi dengan uang, kita isi dengan pacar, kita isi dengan keinginan dunia. Itu tidak akan pernah. Dan memang terbukti. Teman-teman, kita semua boleh lihat, orang yang punya semuanya nggak sebenarnya juga puas. Tetapi waktu kita menemukan hal rohani, yaitu firman Tuhan, bersama dengan Tuhan, di situ kita terpuaskan. Kita juga lagi keadaan sakit, kita mungkin lagi ada masalah, kita mungkin tidak ada uang, ya, menderita, tapi kita tetap puas, kita tetap bahagia.
Saya tidak mengatakan orang yang punya uang, orang yang sehat, orang yang nggak ada masalah tidak bisa puas. Akan lebih baik dan lebih terpuaskan dan akan lebih maksimal kalau dia sudah punya segalanya dan keadaan sehat dan rohaninya terisi, maka itu jauh lebih baik. Dan kuncinya adalah rohani itu sendiri. Saya setuju sekali, karena banyak orang berebutan jabatan sampai mengeluarkan semua apa yang dia mampu. Begitu dia jabat, ternyata ya narkoba lagi ditangkap. Berarti kan ada yang tidak puas, walaupun dia kejar-kejar jabatan tinggi. Contoh juga bagaimana Jeff Bezos yang kaya luar biasa, akhirnya toh cerai juga. Belum lagi kita lihat Bill Gates, kurang apa kayanya. Tidak terpuaskan, akhirnya juga cerai dan sebagainya. Nah, betul yang dikatakan Pak Henry, tidak ada sesuatu yang bisa menutup ini, rasa supaya kita menjadi puas. Hanya ada di dalam Tuhan. Tapi persoalannya begini nih, ini kan bagi kita pendeta, orang-orang pasti bilang, iya kan kamu pendeta, cari umat dong. Kalau nggak cari umat, kan ngomong begitu. Nah, mungkin ada kata-kata untuk supaya orang ini sadar gitu loh. Dari Bahwa saya ini begini benar. Pak ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Allah, kamu itu bait Allah. Pada waktu kita mengkonsumsi narkoba, sebenarnya kita sedang menghancurkan tubuh kita sendiri yang sebenarnya adalah rumah Allah. Ketika kita sudah percaya Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Roh Kudus akan masuk di dalam diri kita, bekerja di dalam diri kita, dan dia disebut sebagai roh penghibur. Ya. Tentu roh penghibur ini akan memberikan kepuasan, roh penghibur ini yang akan memberikan kita sukacita, kelegaan. Pada waktu kita dalam masalah, kita masuk dalam doa pujian penyembahan, kita menikmati firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Wah, indah Maka sekali itu kehidupan ya. kita akan berbahagia. Apa saja yang kita berbuat berhasil. Nggak sebaliknya dengan orang yang berbuat jahat, orang yang fasik. Ya, dia hidupnya seperti sekam saja. Sebentar kelihatan, tapi kemudian hilang lenyap. Seperti itu. Aja juga yang tadi Pak Pendeta Daud ngomong bahwa tubuhnya ini bait Allah, saya jadi teringat kisah tentang bagaimana Yesus itu membersihkan bait Allah, karena memang saat itu bait Allahnya lagi dibuat bisnis yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan kemauan firman Tuhan. Bahkan Yesus memberi identitas kepada pembisnis itu, ini rumahku kamu jadikan sarang penyamun, bayangkan. Oleh sebab itu Allah mengobrak-abrik orang itu. Lah saya harap jangan sampai kita semua juga. Padahal itu bisnis biasa Nah mungkin itu ya. loh, bukan belum ada narkoba, belum apa ya. ada itu Itu masih minuman dalam sarang keras. narkoba, Padahal itu sarang juga anu ya. dalam tanda kutip memperlancar ibadah kan. Orang juga menyiapkan domba, menukar uang dan sebagainya. Tapi karena sudah terlebihan bisnisnya ini loh terlalu kuat dibanding dengan membantunya, dibanding dengan menguntungkan pihak lainnya, akhirnya yang punya rumah ini tidak terima dan diobrak-abrik. Oleh sebab itu apalagi kita ini sekarang yang ngomong ini itu buku bait Allah, tetapi bisnis kita ternyata menghancurkan bukan cuma diri sendiri tapi juga orang-orang lain yang juga tubuh adalah bait Allahnya yang banyak-banyak. Oh, hati-hati, tunggu tanggal mainnya Bapak Ibu. Nanti akan ada yang namanya badai obrak-abrik. Syukur-syukur kalau kita ini masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau you and me and wah, suka bumi. Dan akhirnya masih Nah, ini neraka. ceritanya masalah orang-orang yang sekarang mendengar ini ada anak muda gini. Kamu bukan pendeta ngomongnya begitu. Coba kasih yang nyata-nyata dong. Gitu loh. Kan kamu cari umat. Mungkin untuk jawab ini bagaimana? Jadi supaya yang nonton ini percaya kalau yang kita omongkan firman Tuhan, di dalam Tuhan ini ada keberhasilan. Ikut Tuhan ada puasan. Untuk meyakinkan dia bagaimana? Ya, kita tidak tahu masa depan lagi-lagi. Tapi sejarah membuktikan, yang sudah pernah mengalami itu sudah membuktikan, kenapa kita tidak belajar dari kesalahan orang dan sejarah. Sejarah itu tidak bisa dirubah. Itu bukan cerita karangan. Nah, jadi dan juga ini bukan berlaku kepada pendeta atau siapa, setiap pribadi. Karena kalau kita bicara rohani, semua orang perlu rohani. Dan mohon maaf kalau misalkan ada orang yang bukan pendeta mengatakan pendeta pasti baik dan bla dan seterusnya. Pendeta pun ada yang kena narkoba. Ya, kalau saya sebelum jadi pendeta, tapi ada yang pendeta terus kena narkoba. Artinya kan semua ranah bisa kena. Kalau bilang masa depan pendeta itu baik, banyak betul.
artinya itu juga bisa kena kepada orang yang bukan pendeta. Tapi kalau misal bilang, oh pendeta pasti aman-aman, ya nggak juga. Pendeta pun bisa yang nggak aman. Artinya semua kependetaan kita itu ada satu status, kita punya jabatan, itu supaya kita tahu fungsi kita harus melakukan apa. Tetapi untuk secara umum, secara kehidupan, setan itu nggak pandang bulu. Dan saya mau katakan sebetulnya, setan itu bukan cari lagi antek-antek yang biasa. Dia cari pemimpinnya. Pemimpin jatuh, bawaannya hancur. Jadi sebetulnya kalau bicara aman, bicara enak, siapa enak, nggak ada. Setan kerjain semuanya, dia lihat kelemahan, dia cari celah, cari waktu terbaik, siapa yang bisa dia makan, dia makan. Jadi kita semua harus berjaga-jaga. Semua yang kita bicarakan ini, firman ini berlaku untuk semua. Dan kita tidak tahu, satu ketika kita dipakai Tuhan dan juga menjadi hamba Tuhan, kan? Artinya Tuhan persiapkan kita. Jadi firman itu sangat luas, firman itu sangat hidup, Pak. Jadi mau jadi pendeta atau mau jadi pengedar? Dan begitu akhirnya Saya kan. pilih pendeta, Pak. Nah, banyak seperti itu juga gitu loh. Begini juga Pak, berbicara tentang masa depan, ada orang ini salah persepsi bahwa masa depan itu adalah kalau nantinya kita ini sudah sampai di sana, lalu kita punya uang banyak, kita lalu sukses dan lain sebagainya. Tidak cuma sekedar itu Pak, karena ada satu kisah di kitab Injil itu bagaimana Yesus menceritakan ada seorang muda yang kaya, saking kayanya dia sampai bingung menaruh hartanya, lalu dia memanajemen hartanya. Oh kalau gitu aku akan bikin lumbung ini, karena dia berkonsep nantinya kalau aku sudah sampai di sana dan umurku sudah tua, aku tinggal ngomong kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu harta banyak dan lain sebagainya, nikmatilah dengan indah. Padahal sesungguhnya kita bukan pemilik jiwa ini. Ketika hari itu juga Yesus bercerita bahwa hari itu juga nyawamu akan dicabut. Untuk siapa itu semua? Oleh sebab itu jangan lagi berkonsep bahwa nantinya masa depan itu adalah punya uang banyak. Dan kalau punya uang banyak, paling tidak paling cepat hari-hari ini ya harus bisnis-bisnis seperti narkoba-narkoba itu sangat salah. Dan itu memang bujuk rayu setan dengan kenikmatan mamon dan lain sebagainya. Mari kembali lagi kepada Tuhan, karena memang di Tuhanlah kita akan menemukan segala damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Kekayaan yang didapat dengan cara seperti ini aja diamong sama Tuhan sia-sia. Apalagi kekayaan dengan cara seperti itu. Ini pertanyaan terakhir ini. Apa betul kekayaan dari narkoba itu ya bisa menciptakan rasa damai gitu? Apakah di luar narkoba kita tidak bisa sukses? Iya, firman Tuhan itu satu-satunya kebenaran bahwa apa yang dikatakan firman itu ya dan amin. Entah orang itu percaya atau tidak, menghargai firman atau tidak, yang jelas bahwa firman Tuhan tetap firman Tuhan yang adalah benar. Ketika firman Tuhan bicara bahwa di dalam Yesus ada masa depan. Ketika kita mencintai firman, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan firman siang dan malam, masa depannya adalah masa depan yang indah, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah sebuah kebenaran. Kalau kita mau membuktikannya, lakukan. Tapi mengapa kemudian kita berkata, tunggu dulu, aku mau melihat bukti. Sekarang ini sudah begitu banyak bukti, ya kan? Sejarah sudah berkata, Pak Hendrian tadi sudah menjelaskan begitu banyak contoh bahwa orang yang terlibat narkoba masa depannya hancur. Jadi sekarang pilihlah ya suatu pekerjaan, suatu mata pencaharian yang baik, ya, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai firman. Pasti ada masa depan yang jauh lebih indah. Dan juga begini Pak, Rasul Paulus pernah menasihatkan di salah satu kitab itu ngomong begini bahwa siapa yang kepingin makan dia memang harus bekerja, kan begitu. Tetapi ingat bahwa pekerjaan itu harus pekerjaan yang dalam tanda kutip diberkati Allah. Nah, supaya kita ini diberkati Allah, salah satu kitab Mazmur kan ngomong kita harus duduk rukun bersama dulu dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan kalau itu cuma ngomong bisnis, apalagi bisnis narkoba, selamanya kita tidak akan bisa rukun, tidak akan bisa damai. Karena jujur aja kalau bapak pemakai, misalnya saya pengedar, semoga tidak ini Pak, semoga tidak ya. Semoga tidak, misalnya begitu, saya pasti akan tekan bapak, kamu sekarang kok cuma makainya sekilo,
kok kenapa enggak maju dari 1 ton begitu, sudah enggak damai lagi. Dan saya juga, pasti Bapak juga akan ngomong, kamu sekarang jualanmu kok makin kamu naikkan harganya, kapan turunnya? Aku ini pelanggan setiamu loh, kok enggak pernah dapat kemudahan. Akhirnya yang terjadi kita enggak pernah rukun, Pak. Itu dari sisi bisnisnya. Belum lagi dari sisi saling membunuhnya, baik membunuh karakter, membunuh jiwa, membunuh secara pelan-pelan pakai narkoba ini. Itu pasti tidak akan pernah ada bisa yang namanya berhasil dengan narkoba ini. Kalau di luar itu, saya percaya ketika kita bekerja dan kita hidup rukun damai sejahtera, berkat Tuhan akan. Ya, kita waktu ada 1 menit ini. Mungkin kita bicara tentang apakah ada di luar Tuhan kita bisa kaya. Contohnya narkoba mau kaya. Apakah di dalam Tuhan nggak bisa kaya? Contoh-contoh apa di Alkitab? 1 menit kita waktunya, Pak. Ya, Abraham kaya. Dia sangat diberkati ketika dia menuruti kehendak Tuhan gitu. Kemudian Ishak di tengah kekeringan, di tengah situasi yang sulit, dia menabur, dia sangat kaya dibandingkan dengan orang-orang di sekitar. Ketika dia menetap di suatu wilayah di Gerar itu, dia menuruti kehendak Tuhan, dia melakukan pekerjaannya, dia menjadi kaya. Nah, artinya apa? Bahwa artinya kekayaan yang sejati, kekayaan yang benar adalah ketika kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Narkoba jelas, ya, narkoba jelas tidak akan pernah menjadikan orang kaya. Ada contoh juga yang namanya Yusuf itu, Pak. Bagaimana dia ini bekerja, membangun karirnya, sampai akhirnya dia bisa, orang bilang itu top markotopnya, top paling top di nomor 2 di Mesir. Karena memang dia membangunnya dengan benar, dengan takut akan Allah. Nah, coba kalau itu dia campurin sedikit-sedikit dengan colek-colek yang namanya istrinya Potifar itu mulai goyang-goyang dan lain sebagainya. Saya pikir memang itu kayaknya makin memperlancar jalannya. Tapi sesungguhnya itu tak ubahnya seperti narkoba, Pak. Karena dia sembunyi, dia pakai dengan sembunyi, dia nikmati dengan sembunyi. Tapi pasti akan makin hancur dan dia tidak akan pernah jadi orang nomor 2 di Mesir itu. Oleh sebab itu di luar Tuhan tidak akan bisa. Tapi kalau di dalam Tuhan, walaupun kelihatannya dia ini kan tawanan, dia ini kan budak, dia ini kan berangkat, ya tidak ada dasar untuk kita bisa naik. Tapi sesungguhnya dengan dia takut akan Tuhan, dia jadi nomor 2 di negara Mesir. Tinggal setengah menit mungkin Pak Henry ini. Iya, firman Tuhan mengatakan hikmat itu lebih berharga daripada permata. Permata itu kan gambaran kekayaan, bicara uang dan segalanya. Tetapi Tuhan mengatakan hikmat itu di atas segalanya. Sehingga kalau kita punya kekayaan, tapi kalau kita tidak punya hikmat mengelolanya, seberapa banyak pun kekayaan kita punya, pasti habis. Kita punya pekerjaan, kita punya perusahaan. Kalau waktu zaman dulu itu seperti Salomo, dia punya kerajaan. Tapi kalau dia tidak tahu bagaimana memimpin sebagai seorang raja, maka semuanya habis. Makanya ingat, waktu itu Salomo minta kepada Tuhan itu bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan jabatan, tapi dia minta hikmat. Di mana bagaimana dia bisa memimpin negaranya itu. Sehingga ada satu kasus kan, kita juga sudah tahu, di mana waktu bayi itu, masing-masing ibu mengakui itu bayinya, yang satu itu meninggal, ya. Akhirnya dia punya hikmat, dan dia bisa menyelesaikan itu semuanya. Jadi hikmat itu di atas kekayaan, dan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Bukan sekedar pengetahuan. Pengetahuan itu boleh banyak. Contohnya, saya mau menjadi raja yang adil, itu pengetahuan. Saya mau menjadi pemimpin yang baik. Saya mau punya perusahaan yang baik. Semua orang tahu pengetahuan. Orang umum, orang di luar Tuhan pun tahu. Tapi namanya hikmat, bagaimana menerapkannya di tengah-tengah kita memimpin. Seperti Daud, seperti juga Salomo memimpin. Itu hikmat. Bagaimana mengaplikasikannya. Itu hanya bisa datang daripada Tuhan. Sayang sekali saudara, waktunya habis. Tetapi yang pasti dikatakan tadi, di luar Tuhan kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Karena di dalam Tuhanlah kita akan berbuah. Firman Tuhan berkata, jikalau aku di dalam kamu, engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkan. Cari kerajaan surga dan kebenaran, semua akan ditambahkan kepadamu. Dan jangan lupa, hormati orang tuamu, maka berhasil. Salomo, dia tidak minta apapun juga, tetapi dia minta hikmat, karena hikmat lebih. Ketika dia minta hikmat, maka hikmat diberikan, dan yang tidak diminta, kekayaan, kehormatan, umur panjang, diberikan. Kenapa? Karena hikmat lebih dari kekayaan, lebih dari mutiara semuanya. Dan yang pasti, kita melihat masalah adalah berkat. Artinya,
setiap ada masalah, jangan disikapi dengan masalah. Karena kita punya Tuhan yang akan mengubah masalah menjadi berkat. Sehingga jauhilah putus asa dan pelarian ke tempat lain. Karena Tuhan ingin menanti sesulit apapun hidup kita hari ini, seperti yang dialami oleh Ishak ketika mengalami kelaparan. Di situ Tuhan mengubah masalah menjadi berkat. Sehingga Ishak pada saat itu menabur di tempat di mana Tuhan suruh melalui namanya itu kelaparan. Maka Ishak diungsikan ke satu tempat, dan disitulah Tuhan menentukan tempatnya. Di saat kelaparan itulah Ishak menabur, maka dia mendapatkan 100 kali lipat, bahkan dia semakin kaya dan amat kaya, sangat kaya. Ingat, kita ikut Tuhan bukan untuk supaya kaya, tetapi saudara, bahwa untuk mencari kaya tidak ada jalan lain juga. Berarti saudara tetap percaya Tuhan. Karena itu bonus, bukan tujuan, dan Tuhan memberikan dengan sukacita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.